Halo, selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Apa kabarnya? Terima kasih. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami isi firman ini. Dan Saudara Kudus Tuhan, bersama-sama kami Tuhan, supaya kami bisa memahami dan menjalankan firman ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara, nats kita diambil dari Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Nyatakan demikian. Gunung Sion, pusat perdamaian bangsa-bangsa. Firman yang diterima Yesaya bin Amos dalam penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan jalan-jalannya pada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya. Sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pas ini saya ambil tema bangkit dan berjalan dalam terangnya. Yaitu adalah sebuah undangan profetik dari Yesaya 2 ayat 1 sampai 5 di tengah dunia yang retak. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya coba membawa bapak-bapak dan ibu di dalam suatu kota. Coba bayangkan di dalam kota itu bapak-bapak dan ibu berdiri di sebuah kota yang baru saja dilanda perang. Bapak-bapak sekarang ini kan suka melihat perang di mana-mana. Nah, coba bayangkan ketika bapak ada di lokasi perang tersebut, di mana pada kondisi perang tersebut, di mana bangunan-bangunan roboh, asap mengepul di antara runtuhan. Anak-anak menangis mencari orang tua mereka yang hilang. Dan di ujung jalan, senjata masih berserakan. Orang-orang berjalan dengan kepala tertunduk. Mereka membawa luka bukan hanya di tubuh, tapi juga di jiwa mereka. Nah, saudara, di tengah situasi itu, saudara-saudara, ada seorang kakek yang membawa cucunya menuruni bukit. Lalu sang cucu bertanya kepada dengan polos, "Kakek, kenapa dunia ini jadi seperti ini? Kenapa orang-orang saling menyakiti?" Dan sang kakek menjawab dengan mata yang basah, "Karena manusia lupa jalan ke rumah Tuhan." Saudaraku yang terkasih, kisah ini mungkin seperti fiktif, tapi kenyataannya dunia kita juga hari ini tidak jauh berbeda. Kita hidup di era perang modern. Tidak hanya dengan senjata, tapi dengan kata-kata. Peperangan terjadi bukan hanya antar bangsa, tapi juga antar saudara. Perang terjadi juga antar anggota keluarga. Perang terjadi bahkan di dalam gereja. Ada pertikaian yang tidak terlihat oleh mata, tapi meninggalkan luka lebih daripada peluru. Dunia hari ini, seperti Yehuda di zaman Yesaya, sedang dalam kekacauan. Bukan hanya kekacauan politik dan ekonomi, tapi juga kekacauan moral dan spiritual. Saudara-saudara yang terkasih, memang Yesaya hidup di masa
ketika negeri Yehuda merasa terancam oleh bangsa-bangsa besar seperti Asyur dan Babel. Nah, ketika para pemimpin lebih percaya pada kekuatan militer dan aliansi politik daripada kuasa Tuhan, mereka berpikir bahwa keselamatan hanya datang dari pedang. Mereka lebih memilih membangun senjata daripada mendengarkan firman. Dan bukankah itu juga terjadi hari ini? Banyak orang berpikir bahwa keamanan mereka tergantung pada uang di rekening bank. Banyak gereja berpikir bahwa pengaruh mereka tergantung pada bangunan megah atau popularitas. Banyak individu berpikir bahwa harga diri mereka tergantung pada seberapa keras mereka bisa menyerang balik saat disakiti. Di sini kita mempelajari, saudara-saudara, Tuhan memberikan pandangan yang berbeda. Pandangan yang kontras, pandangan yang revolusioner. Di tengah krisis itu, saudara-saudara, Yesaya menyampaikan firman. Bukan hanya dalam kata, tapi dalam penglihatan. Katakan situ, pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, dan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Bayangkan, saudara-saudara, di tengah dunia yang penuh kekerasan, Tuhan menunjukkan sebuah gunung rohani yang menjulang. Gunung tempat di mana bukan pedang yang ditinggikan, tapi pengajaran. Bukan senjata yang dikejar, tapi firman. Bukan ego yang dibelah, bukan ego yang dibela, tapi keadilan dan damai sejahtera yang ditegakkan. Bangsa-bangsa tidak datang untuk bertempur, tapi untuk belajar. Mereka tidak membawa tombak, tapi membawa hati yang ingin diajar. Dan dari Sion keluar pengajaran, dari Yerusalem keluar terang Tuhan. Saudara aku yang terkasih, ini bukan sekedar visi masa depan. Ini adalah undangan untuk kita semua. Yesaya menutup penglihatannya bukan dengan teori, tapi dengan panggilan. Mari berjalan dalam terang Tuhan. Bukan hanya nanti, ketika segala sesuatunya sudah damai, tapi sekarang, di tengah dunia yang penuh pedang, Tuhan mengundang kita untuk menjadi bajak. Di tengah dunia yang penuh kegelapan, Tuhan mengundang kita untuk menjadi terang. Saudara-saudara, izinkan saya bertanya kepada bapak-bapak hari ini. Apakah saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu sedang hidup dalam terang atau masih menyimpan pedang dalam hati bapak-bapak dan ibu? Apakah saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu masih lebih percaya pada kekuatan sendiri atau sedang menyerahkan kendali kepada Tuhan? Apakah gereja kita menjadi Sion yang memanggil bangsa-bangsa dan hanya menjadi klub eksklusif bagi orang-orang seiman? Hari ini, saudara-saudara, melalui panggilan Yesaya ini, Tuhan berbicara kepada kita. Dan suaranya sama kuatnya seperti ribuan tahun yang lalu. Bangkitlah, tempat pedangmu menjadi bajak, dan marilah kita berjalan dalam terang Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bayangkan ketika bapak-bapak dan ibu adalah seorang warga Yerusalem di abad ke-8 sebelum Masehi. Setiap pagi, bapak-bapak dan ibu bangun bukan dengan damai, tapi dengan ketakutan. Kabar dari utara menyebar, Asyur semakin mendekat. Suara tentara asing, pajak yang mencekik, dan ancaman invasi membuat setiap jantung berdetak lebih cepat. Dalam negeri sendiri tidak ada tempat berlindung, di mana raja-raga takut dan korup. Pemimpin rohani terseret dalam arus politik, kaum miskin ditindas, hukum dijual kepada yang mampu membayar. Yerusalem yang dulu dikenal sebagai kota Allah, ini lebih mirip kota ketakutan. Dan
Di tengah semua itu muncullah seorang pria. Ia bukan prajurit, ia bukan bangsawan, ia adalah nabi. Namanya Yesaya bin Amos. Ia bukan sekedar berbicara, ia melihat sesuatu, sebuah visi yang mengoyak kenyataan gelap, visi yang akan mengubah segalanya. Yesaya 2 ayat 2 mengatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung-gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit. Dan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Artinya apa, saudara-saudara? Di zaman ini, bukan kekuasaan ditentukan oleh militer atau kekuatan. Namun Yesaya berkata, bukan kekuatan yang akan ditinggikan, tapi pengajaran Tuhan. Bukan Asur atau Babel, tapi Sion, gunung Tuhan yang akan menjadi pusat dunia. Dalam visi ini, saudara-saudara, Tuhan mengangkat rumahnya. Bukan untuk dijaga, tapi untuk mengundang. Bukan hanya untuk Israel, tapi untuk semua bangsa. Ini adalah revolusi spiritual. Yesaya melihat bangsa-bangsa datang bukan untuk berperang, tapi untuk belajar. Bukan untuk merebut, tapi untuk menerima. Dia ayat 3 mengatakan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya. Sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita. Bayangkan, saudara-saudara, bangsa-bangsa dunia yang biasanya sombong dan menindas, sekarang justru haus akan kebenaran. Mereka tidak datang membawa senjata, tapi membawa kerinduan. Dunia yang penuh kegaduhan sekarang menjadi diam, duduk di kaki Tuhan dan berkata, ajarkan kami jalanmu. Ini adalah pengakuan universal bahwa jalan manusia telah gagal. Dan satu-satunya harapan adalah kembali ke firman Tuhan. Apa yang kita lihat hari ini? Buat kita hari ini, saudara-saudara, kita membuat gereja kita hari ini adalah, apakah orang-orang melihat gereja sebagai tempat terang dan pengajaran? Apakah rumah Tuhan menjadi pusat formasi rohani, atau apakah hanya jadi tempat seremonial mingguan? Saudara-saudara, di ayat 4 kembali dilanjutkan. Ia menghakimi antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara bagi banyak bangsa, banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi bajak, menjadi bata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Mereka akan menempa pedang-pedang mereka menjadi mata bajak, dan tombak-tombak mereka menjadi pisau pemangkas. Artinya apa, saudara-saudara? Ini bukan puisi manis, ini adalah revolusi dunia. Yesaya membayangkan hari di mana senjata tidak lagi dibutuhkan. Hari di mana alat penghancur diubah menjadi alat pertanian. Hari di mana kematian diganti menjadi kehidupan. Bayangkan, saudara-saudara, negara-negara membongkar tanknya dan menjadikannya menjadi traktor. Bom atom diubah jadi pembangkit listrik untuk irigasi. Ucapan kebencian diganti jadi kata pengampunan. Amarah dalam rumah tangga diubah menjadi dialog kasih. Inilah buah dari pengajaran Tuhan. Salam artinya damai aktif yang memulihkan segalanya.
Di ayat 5 mengatakan, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Artinya setelah menyampaikan visi masa depan, Yesaya tidak berkata, mari kita tunggu. Namun ia berkata, mari kita berjalan sekarang juga. Karena terang Tuhan bukan sekedar sesuatu yang kita nantikan di surga. Terang itu sudah menyinari jalan hidup kita sejak firman itu datang ke dunia dalam wujud Yesus Kristus. Ini adalah seruan pertobatan. Ini adalah ajakan untuk menghidupi masa depan Allah hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini dari ayat 5 ini adalah apakah hidup kita memancarkan terang itu atau justru kita masih hidup dalam bayang-bayang dendam, hidup dalam bayang-bayang ego, dan hidup dalam keinginan duniawi. Saudara yang terkasih, dunia sedang gelap, tapi Tuhan tidak sedang diam. Ia sudah memberi kita visi. Ia sudah memberi kita pengajaran. Dan Tuhan sudah memberi kita terang. Dan sekarang Tuhan berkata, gerejaku, bukan waktunya untuk menyembunyikan terangmu. Bangkitlah, berjalanlah, bersinarlah. Tempat pedangmu menjadi baja. Dan mari kita bangun dunia baru di dalam terangku. Saudara-saudara, Yesaya 2 ayat 1-5 bukan hanya sejarah, saudara-saudara. Ini adalah naskah panggilan hidup bagi kita hari ini. Dari gunung Tuhan akan mengalir pengajaran. Firman-Nya akan menjadi dasar keadilan. Dan terangnya akan menjadi jalan hidup kita. Jadi saudara-saudara, marilah kita berjalan. Bukan dalam logika dunia, tapi dalam terang Tuhan. Marilah kita menghidupi masa depan Allah dimulai dari hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bayangkan sejenak ketika semua berdiri di kaki Gunung Sion, di hadapan kita terbentang dua jalan. Satu jalan menuju kekacauan dan kekerasan, di mana pedang masih diasah dan hati tetap keras. Dan satu lagi menuju gunung Tuhan, tempat di mana bangsa-bangsa datang, mendengar pengajaran dan mengalami transformasi sejati. Di tengah persimpangan itu terdengar suara seorang nabi. Bukan dengan teriakan, tetapi dengan kekuatan kasih dan kejelasan. Yesus kata, mari hai kaum Yakub, marilah kita berjalan dalam terang Tuhan. Ini bukan hanya suara untuk masa lampau. Ini adalah seruan langsung bagi bapak-bapak dan ibu dan saya hari ini. Dunia tidak akan berubah karena kekuatan politik atau strategi ekonomi. Dunia berubah ketika umat Allah bangkit dan berjalan dalam terang. Lalu poin-poin apa yang kita bisa pelajari dalam hal ini, saudara-saudara? Ada 5 poin. Poin pertama adalah Tuhan memiliki visi yang jauh lebih tinggi dari krisis kita. Artinya, ketika dunia melihat kehancuran, Tuhan memperlihatkan gunungnya yang menjulang. Di tengah ancaman dan kebingungan, Tuhan memanggil umatnya menjadi pusat pengajaran dan damai. Poin kedua, firman Tuhan adalah sumber transformasi global. Artinya, dunia yang mau datang ke rumah Tuhan akan menemukan jalan hidup yang benar. Gereja harus menjadi pusat formasi rohani dan bukan hanya ritual. Poin ketiga adalah damai sejati terjadi ketika senjata ditempa menjadi alat kehidupan. Artinya pedang dan tombak sebagai lambang kekerasan diubah menjadi bajak dan pisau pemangkas sebagai alat produksi. Ini berbicara tentang transformasi hati, hubungan, dan budaya. Poin keempat adalah panggilan Tuhan bersifat aktif dan mendesak. Berjalan dalam terang Tuhan berarti hidup sekarang sesuai nilai-nilai kerajaan Allah. Iman bukan menunggu dunia berubah, tapi mulai hidup dalam kebenaran hari ini.
Dan poin kelima, terang Tuhan telah datang dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus adalah penggenapan nubuatan Yesaya, Sang Raja Damai, Sang Pengajar sejati. Melalui Yesus, kita tidak hanya melihat terang, tapi juga diubahkan menjadi terang. Saya menutup khotbah hari ini melihat dari menceritakan suatu cerita. Ada suatu hari, saudara-saudara, di sebuah desa kecil di Afrika, ada dua suku yang telah berperang selama puluhan tahun, memutuskan untuk mengakhiri konflik. Mereka berkumpul di tengah ladang, dan para kepala suku membawa senjata mereka, yaitu panah, tombak, dan pedang. Lalu di hadapan seluruh komunitas, mereka meletakkan senjata itu di atas tungku api dan mulai menempanya menjadi alat pertanian. Seseorang bertanya, kenapa kalian melakukan hal ini? Salah satu kepala suku menjawab, karena kami sudah terlalu lama menabur kematian. Sekarang kami ingin menabur kehidupan. Saudaraku, mungkin saudara-saudara yang terkasih, mungkin bapak-bapak dan ibu selama ini hidup bapak-bapak dan ibu membawa pedang, yaitu pedang kebencian. Mungkin bapak-bapak membawa pedang, yaitu pedang dendam, membawa pedang rasa bersalah, membawa pedang ego dan kesombongan. Tapi hari ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus berdiri di depan bapak dan ibu, memanggil bapak dan ibu dengan suara lembut, namun dengan penuh kuasa. Katakan, mari naik ke gunungku, mari berjalan jalan-jalanku. Mari tempah pedangmu dan berjalanlah dalam terangku. Dia tidak menunggu saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu menjadi orang sempurna. Dia hanya menunggu bapak-bapak dan ibu datang. Dia tidak meminta bapak-bapak dan ibu mengerti semuanya. Dia hanya meminta saudara-saudara percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apabila bapak-bapak merasa berkenan untuk bisa merasa bersalah dan kepingin dekat dengan Tuhan, bapak-bapak bisa berdoa demikian. Tuhan Yesus, aku mendengar suaramu hari ini. Aku tahu aku telah hidup terlalu lama dengan pedang di tangan dan hati yang gelap. Hari ini aku datang kepadamu. Ubah hatiku, ajar aku ke jalanmu. Penuhi aku dengan terangmu, agar aku pun menjadi terang bagi dunia ini. Mulai hari ini, aku memilih berjalan dalam terangmu. Demikianlah bapak-bapak dan ibu berdoa, supaya bapak-bapak dan ibu berada dalam terang Tuhan dan berada di dalam jalan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami menjadi terang dalam kehidupan-Mu Tuhan. Jauhkan kami segala pedang-pedang yang membawa kami dalam kejahatan ya Tuhan. Tapi berikanlah kami kasih-Mu Tuhan, supaya kami juga mengasihi saudara kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.